Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Andriana Putri. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan materi teori atom dasar dan teori atom berelektron banyak. Teori dasar atom dan atom berelektron banyak. Untuk teori dasar atom yang pertama yaitu atom Dalton. Nah, pada gagasan mengenai atom kembali muncul pada tahun 1802 di Eropa ketika ilmuwan asal Inggris yang bernama John Dalton merumuskan bahwasannya teori atom yang pertama yang dikemukakannya yang bahwasannya atom merupakan bagian terkecil dari materi yang tidak dapat dibagi lagi. Hal ini sesuai dengan gagasan yang sebelumnya telah dikemukakan oleh Democritus dan Leucippus. Dalton mengungkapkan bahwasannya model atom pertama yang berbentuk seperti bola pejal yang dapat kita lihat pada slide berikut, yang mengemukakan bahwa berbentuk seperti bola pejal yang sangat kecil dan setiap unsur memiliki atom yang identik dan berbeda untuk membentuk unsur yang berbeda pula. Atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bulat dan sederhana. Nah, reaksi kimia merupakan pemisahan atau penggabungan atau penyusunan kembali dari atom-atom sehingga atom tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Selanjutnya, teori yang kedua dikemukakan oleh Thomson, yang menyatakan berdasarkan hasil penelitiannya yang menggunakan tabung katode dari kesimpulan percobaannya yang menyatakan bahwasannya atom terdapat sesuatu yang bermuatan negatif. Hal ini didasarkan pada sifat muatan yang berada akan saling tarik-menarik. Thomson kemudian mengajukan model atom terbarunya yang kemudian menyetujui pendapat Dalton bahwasannya atom berbentuk seperti bola pejal yang bermuatan positif. Namun dia menambahkan bahwasannya namun muatan positif ini dinetralkan oleh elektron yang menyebar rata di dalamnya. Thomson mengibaratkan model atom yang dikemukakannya seperti roti kismis, dengan roti mengibaratkan muatan positif dan kismis yang mengibaratkan muatan negatif. Selanjutnya yaitu teori atom Rutherford. Dari pengamatannya, teori Rutherford yang menyatakan bahwasannya percobaannya yang telah dilakukan yaitu dengan menggunakan sinar alfa. Dia mengajukan model atom baru yang menurutnya atom terdiri atas muatan positif yang berkumpul di bagian tengah yang disebut sebagai inti atom. Kemudian teori atom Rutherford ini mendapat banyak kritikan dari ilmuwan-ilmuwan lainnya. Ilmuwan lain berpendapat jika elektron terus-menerus mengintari inti elektron, energi elektron akan berkurang dan gerakannya akan melambat. Akhirnya energi elektron akan habis dan elektron akan jatuh ke inti atom. Namun sayangnya Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa energi elektron tidak habis dan tidak jatuh ke inti atom. Nah, dari kelemahan Rutherford ini kemudian dikembangkan kembali teori atom yang dikemukakan oleh teori atom Bohr. Nah, teori atom Bohr ini kemudian melanjutkan percobaan dari Rutherford yang kemudian menyatakan bahwasannya dan membuktikan bahwasannya energi elektron tidak akan habis dan jatuh ke inti atom. Dia melakukan sebuah percobaan dengan menggunakan spektrum atom hidrogen. Dari hasil percobaannya, Bohr memberikan gambaran bahwa keadaan atau kedudukan orbital elektron dalam menempati daerah di sekitar inti atom. Bohr berpendapat bahwa elektron mengelilingi inti atom pada orbit atau lintasan tertentu dan hanya terdapat orbit dalam jumlah tertentu, dan perbedaan antar orbit satu dengan yang lainnya adalah jarak orbit dari inti atom. Kemudian dari teori Bohr ini ada 4 ungkapannya yang menyatakan bahwasannya elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu dengan memancarkan energi. Kemudian yang kedua, elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain. Yang ketiga, perpindahan elektron dari tingkat energi tinggi ke rendah disertai pemancaran energi. Elektron yang bergerak pada lintasannya berada pada keadaan stasioner, artinya elektron tidak memancarkan atau menyerap energi. Dari ungkapan Bohr ini yang mengajukan model atom yang mirip dengan sistem tata surya sebagaimana matahari yang dikelilingi oleh bumi dan planet-planet lainnya.
Nah, dapat kita lihat bagaimana model-model atom dari Dalton, atom dari Thomson, dan atom dari Rutherford, dan begitu pula dengan atom Bohr. Nah, seperti teori atom keempat ini, Bohr juga memiliki kekurangan, di mana jika elektron hanya mengelilingi satu lintasan saja, maka posisi elektron tidak dapat diprediksi. Nah, dari itulah kelemahan dari atom Bohr. Nah, sehingga muncullah mekanika kuantum atau atom modern, yang mana teori mekanika kuantum ini diperkenalkan oleh fisikawan asal Austria yang bernama Erwin Schrödinger dengan fisikawan asal Jerman yaitu Werner Heisenberg, yang berpendapat bahwa posisi elektron tidak hanya di lintasan-lintasan, sehingga tidak bisa ditentukan posisinya secara pasti. Namun, posisi elektron dapat diprediksi melalui peluang keberadaan elektron. Nah, daerah yang memiliki peluang yang besar disebut dengan orbital. Dari fisikawan kedua tersebut kemudian mengajukan model atom yang sampai saat ini masih digunakan. Dalam hal ini, atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang berada pada orbital-orbital. Selanjutnya yaitu atom berelektron banyak. Pada atom berelektron banyak ini terbagi atas 4. Yang pertama yaitu bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama menyatakan tingkat energi utama yang dimiliki oleh elektron. Banyaknya elektron maksimal yang dapat mengisi setiap kulit atom dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan N maksimal dengan 2N pangkat 2, di mana N adalah bilangan bulat yang menunjukkan kulit atom seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Yaitu bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut disebut juga dengan bilangan kuantum orbital. Bilangan ini menunjukkan bentuk orbital dari elektron, di mana besar momentum sudut elektron dinyatakan dengan persamaan L sama dengan akar L dalam kurung L tambah 1 H per 2Pi, di mana L merupakan momentum sudut elektron, L adalah bilangan kuantum azimut, kemudian H adalah konstanta Planck yang dinyatakan dengan 6,63 kali 10 pangkat minus 34 joule second. Selanjutnya yaitu bilangan kuantum magnetik. Nah, bilangan kuantum ini menentukan orientasi dari orbit elektron dalam medan magnet, di mana nilai M yang mungkin yaitu minus 1, minus 2, atau 0. Di subkulit S yaitu bila L sama dengan 0 dengan nilai N sama dengan 0, elektron dalam suatu atom dengan momentum sudut tertentu dapat berinteraksi dengan medan magnetik luar bila arah medan magnetik luar adalah sejajar dengan sumbu Z. Yaitu bilangan kuantum spin yang merupakan bilangan di samping bergerak mengelilingi inti atom, elektron juga berputar pada sumbunya yang disebut dengan spin. Nah, spin dapat menimbulkan momen magnetik yang memiliki dua kemungkinan putaran yang saling berlawanan arah. Arah putaran ini dinyatakan dengan nilai yang bertanda positif 1/2 dengan notasi penulisan anak panah yang arahnya ke atas, dan arah yang lain yang diberi tanda minus 1/2 dengan notasi penulisan anak panah ke arah bawah. Nah, itulah tadi sempat saya sampaikan terkait dengan teori atom, teori dasar atom, dan atom berelektron banyak. Mungkin bisa bermanfaat videonya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.